Shalom, selamat pagi. Masih tetap semangat ya? Amin, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama awali dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kami ingin memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Berikan kami anggur yang baru, urapan yang baru. Senantiasa Tuhan, tubuh jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang hantar sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau serahkan Tuhan untuk jam-jam ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang mendampingi setiap kami. Dan malaikat turun naik di atas gereja kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kau Raja
kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Amin Tuhan. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, ya Tuhan, di hadapan segala bangsa. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya, selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih Allah tidak berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Mari jemaat kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya.
Mari kita datang menyembah Dia, karena Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Haleluya. kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, karena hanya Tuhan yang maha besar dalam hidup kami. Amin. Pada hari ini Tuhan, kami mau mengikrarkan iman kami Bapa, bahwa hanya Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kami. Dan jiwa kami, hati kami menjadi tenang karena kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar hati kami dilembutkan Tuhan. Hati kami ditenangkan, agar kami bisa menerima kebenaran firman itu dengan baik dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami punya Engkau yang kami panggil sebagai Bapa. Di saat dunia penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, di saat dunia penuh dengan hal-hal yang mengejutkan, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih dan kuasanya, perhatiannya, kemurahannya, kekudusannya, kebenarannya, dan hal-hal yang Engkau punya dalam dirimu, Engkau tidak pernah berubah Tuhan dari dulu, bahkan untuk selama-lamanya. Karena itu kami percaya ketika kami terus berpegang kepada Engkau, hidup di dalam Tuhan, maka kami mendapatkan kepastian demi kepastian akan hidup ini. Kami punya pegangan yang kuat, kami punya pegangan yang kokoh, kaki kami tetap berdiri dengan teguh. Amin. Tidak akan pernah kami jatuh, lemah, ataupun undur daripada Engkau. Tapi yang terjadi adalah kami mau tetap terus maju di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, karena kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun, yang memegang tangan kami. Amin. Berkati hamba-Mu, Pendeta Arif Budiono, yang tidak bersama dengan kami pagi ini, yang sedang pelayanan di kota Semarang. Kiranya anugerah dan kuasa-Mu, urapan-Mu tetap ada dalam hidupnya. Dan Kau pakai pelayanannya Tuhan, jadi berkat bagi umat Tuhan yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berkati semua tim pelayanan yang sudah melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk berdiri dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Salam untuk Bapak Ibu Saudara dari jemaat di Kota Jepara. Ya, hari ini yang bertugas di Kota Jepara, tempat di mana saya mengembalakan, adalah Bapak Pendeta Muda Budi Utomo. Dan saya memang sudah atur jadwalnya 1 bulan yang lalu, karena Pak Arif minta saya melayani pada tanggal ini. Jadi saya udah atur semuanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersuka cita boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Dan saya mau berterima kasih secara khusus buat Pak Yakobus dan Ibu yang sudah membuka pintu rumahnya buat kami berdua. Saya dengan istri datang kemarin Sabtu dan kami tidur semalam di rumah beliau berdua. Saya biasanya panggilnya tuh Pak Hong An ya. Tapi mungkin di sini ada yang tahu Pak Hong An, ada juga yang mungkin taunya Pak Yakobus. Jadi lebih baik saya panggil 2 nama itu, Pak Yakobus atau Pak Hong An ya. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu Yakobus atau Pak Hong An. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini mengikuti atau melanjutkan apa yang saya sampaikan sebagai seri khotbah di tiap minggunya selama bulan September ini yang saya bagikan untuk Kota Jepara. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, walaupun ini khotbah seri yang saya bahas sepanjang bulan ini, tapi tetap Bapak Ibu akan terima berkatnya yang sama, sekalipun Bapak Ibu tidak mendengarkan di minggu pertama dan minggu kedua, karena hari ini minggu ketiga. Ya, tema daripada 1 bulan ini yang saya bagikan untuk jemaat di Kota Jepara adalah bersekutu dengan Roh Allah. Jadi itu tema selama 1 bulan saya berikan kepada jemaat di sana. Tetapi pada hari ini, di minggu yang ketiga ini, saya memberikan judul
untuk Bapak Ibu sekalian, dan judul yang sama juga ada di Kota Jepara, yaitu bicara tentang berani menentang kepalsuan. Kalau bicara tentang hal yang palsu, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah nggak menemukan cowek dipalsukan? Saya mau tanya, tahu cowek? Ulek-ulek itu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ketika beli di pasar, harganya sama biasanya ya, tapi kemudian ketika Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, Bapak Ibu lihat, oh ternyata nih coweknya palsu. Atau talenan, tahu talenan? Yang dari kayu itu ya, yang untuk potong dan untuk nyaca itu. Ternyata sampai di rumah palsu. Kalau Bapak Ibu marah-marah, kurang ajar ini yang jual. Mentang-mentang saya beli murah dipalsukan, gitu. Biasanya yang dipalsukan yang murah atau yang mahal Bapak Ibu? Yang nilainya bisa dibeli oleh kebanyakan orang atau hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Kebanyakan tentu kita berpikir ya, yang dipalsukan orang kebanyakan yang nilainya mahal. Emas contohnya, emas itu kan semakin tahun semakin naik ya. Mungkin hari-hari ini aja emas turun. Ada loh emas yang dipalsukan dan toko emas bisa ketipu. Karena yang memalsukan ini benar-benar hebat. Ditimbang, dites, sepertinya asli. Tapi begitu dilihat, sudah dibayar orangnya pulang, dilihat lagi ternyata palsu. Berlian juga ada yang dipalsukan. Intinya Bapak Ibu, semua yang punya nilai yang berharga, yang punya nilai yang begitu luar biasa, ada orang-orang yang berani memalsukan. Dan tujuannya apa sih sebenarnya? Bukan untuk membuat dirinya hebat, tetapi semata-mata untuk sebuah keuntungan. Nah Bapak Ibu, gereja juga banyak yang palsu. Sepertinya tampak luarnya baik, sepertinya ibadahnya sama dengan gereja-gereja pada umumnya. Sekalipun ketika menyampaikan firman juga nyebutnya nama Yesus, waktu puji-pujian juga memuji menyembah Tuhan. Sepertinya nggak ada yang beda, nggak ada yang rasanya aneh di sana. Tetapi mungkin setelah lama kita ada di tempat itu, baru kita bisa melihat ada kepalsuan demi kepalsuan. Pertanyaan saya, beranikah gereja kita? Ya, karena Tuhan melihat kita sebagai gereja. Gereja bukan hanya gedung ini, tapi setiap pribadi kita yang percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai gereja. Beranikah kita sebagai gereja ketika kita ada di tengah-tengah hal yang semacam itu? Beranikah kita menentang yang namanya kepalsuan? Mari kita akan baca, kita akan buka 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, Bapak Ibu. Mari kita akan baca ayat ini, sudah saya siapkan di layar. Bapak Ibu kalau bawa Alkitab, silakan buka Alkitab Bapak Ibu ya. Kita akan baca dari Alkitab ini. Mari kita akan sama-sama perhatikan 2-3 ayat ini. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat ini mengatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya jemaat Tuhan pada waktu itu yang dilayani oleh Rasul Yohanes adalah jemaat yang berani menentang kepalsuan. Makanya dipuji oleh Yohanes, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu bukannya yang dikalahkan oleh nabi-nabi palsu itu. Bukannya kamu yang ditundukkan oleh nabi-nabi palsu itu. Bukannya kamu yang dikuasai oleh nabi-nabi palsu itu. Tetapi kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Wow. Yohanes sebagai gembala daripada jemaat waktu itu senang memuji jemaat ini, luar biasa. Nah, apa sih tujuan daripada firman pada pagi ini Bapak Ibu yang saya bagikan, yang Bapak Ibu dengar? Yaitu bertujuan ini. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3, mempunyai roh keberanian dari roh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu berani, itu bukan karena memang wetonnya Anda berani. Aku ra wedi karo sopo. Memang aku wani saka cilikane. Loh, bukan karena Bapak Ibu jebrol lahir punya watak berani lalu Anda berani. Belum tentu. Terkadang orang yang sepertinya berani
Tapi ketika diperhadapkan dengan hal-hal seperti yang terjadi pada zaman itu, nggak berani. Tapi ada orang-orang yang sepertinya nggak berani, tetapi karena di dalam dirinya ada roh Allah yang mendorong dia untuk berani, maka orang kan kaget. Loh ternyata kamu berani ya nentang. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi saya ingin tujuan ini Bapak Ibu tangkap. Bahwa kalau saya berani menentang kepalsuan, kalau saya berani menentang hal-hal yang gak benar, itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pinter, bukan karena saya udah belajar banyak teologi. Tapi saya berani menentang kepalsuan karena saya punya roh Allah. Amin Bapak Ibu. Karena kita punya roh Allah yang membuat kita berani. Makanya tadi di ayat 4b dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita tahu di dalam hidup kita ada roh Allah yang besar, bahkan dikatakan lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia, harusnya kita berani menentang kepalsuan. Ya, jadi di awal tadi saya berkata bahwa 2 minggu berturut-turut saya menyampaikan firman dari pasal 4 ini, ayat 1 sampai yang ketiga. Hari ini kita belajar di ayat yang keempat. Nah saya mau sedikit ulas ya. Minggu pertama saya memberikan tentang sebuah hal yang perlu jemaat di sana di Jepara itu waspadai. Yaitu bicara tentang nabi-nabi palsu. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1 ada kata nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada di mana-mana sudah ada. Bahkan mungkin juga di kota ini sudah ada. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan sudah ada, sudah pergi ke seluruh dunia, Temanggung termasuk enggak di dalamnya? Halo Bapak Ibu? Jepara termasuk enggak di dalamnya? Dalam dunia termasuk. Jadi jangan dikira oh Temanggung karena tempatnya jauh dari kota besar, gak mungkinlah ada nabi palsu di kota ini. Nabi palsu itu gak cari kota besar. Tapi juga kota kecil dicari Bapak Ibu. Disasar juga, karena juga di kota kecil ada gereja. Karena tujuannya mau menyesatkan gereja, bukan mau menyesatkan pejabat. Tapi menyesatkan gereja. Jadi minggu pertama saya katakan nabi-nabi palsu sudah ada. Karena itu kalau ada orang yang bernubuat harus diuji, jangan asal percaya. Itu minggu pertama. Minggu kedua saya bicara tentang roh antikris. Roh antikris juga sudah ada di mana-mana. Karena apa? Karena nabi palsu itu ketika pergi kemana-mana, maka di dalam nabi palsu itu atau yang menguasai nabi palsu itu adalah roh antikris. Roh ketidakbenaran. Makanya ada nabi-nabi palsu yang ngajar hal-hal yang gak benar karena ada roh antikris. Nah minggu yang ketiga ini, ayat yang keempat ini, kalau ayat yang pertama ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Ayat yang kedua dan ketiga ditujukan kepada roh antikris. Maka ayat yang keempat ini ditujukan kepada kita. Pertanyaan saya, siapa kita? Siapa kita? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa jemaat Tuhan di tempat ini? Bapak Ibu berkata, saya adalah anggota terlama di tempat ini. Wah. Yang lain berkata, oh enggak, saya enggak cuma terlama, tapi saya orang yang terlama dan yang terdekat dengan Gembala Paulus Arif Budiono. Mungkin yang lain punya jawaban masing-masing, tapi saya mau menyeragamkan. Mari kita mau sama-sama punya jawaban yang seragam. Kalau kita ditanya siapa kita, jawabannya 2. Yang pertama, coba lihat, kita ini berasal dari Allah. Semua kita adalah berasal dari Allah. Sama seperti kalau saya tanya ya, Bapak Ibu di sini pasti dong mengaku Bapak Ibu adalah asalnya dari Temanggung. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Franky, Bapak asalnya mana? Saya akan bilang, saya asalnya dari kota Semarang. Apa buktinya? Ini KTP saya. KTP itu dibuat berdasarkan apa? Alamat. Alamat dibuat berdasarkan surat keterangan.
Mungkin dari dari surat tanda surat keluarga, kartu keluarga maksud saya. Kartu keluarga dibuat dari mana? Dari surat kenal lahir atau akte lahir. Jadi dengan kata lain, kalau orang itu mengaku dirinya berasal dari satu kota, dia bisa membuktikan dia lahir dari kota itu. Kalau ayat ini berkata kita berasal dari Allah, berarti kita lahir dari Allah. Betul enggak Bapak Ibu? Mana buktinya Anda lahir dari Allah? Ada KTP saudara ditulis lahir dari Allah gitu. Atau ditulis dengan kata yang lain, alamatnya sorga. Belum ada, kita semua enggak ada. Bukti kita lahir dari Allah secara jasmani enggak ada. Tapi kita bisa membuktikan kalau kita lahir dari Allah dari pengakuan kita. Mulut kita yang mengaku dan hati kita yang percaya. Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuktikan kita berasal dari Allah. Siapa yang mencatat peristiwa itu? Sorga yang mencatat. Mungkin kita lupa. Kapan kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati Yesus adalah Tuhan. Mungkin bisa saja kita lupa kapan waktunya. Tapi sorga enggak pernah lupa mencatat Bapak Ibu. Sorga tahu persis kapan Anda bertobat. Kapan Bapak Ibu Saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sorga tidak pernah lupa. Makanya sorga selalu ingatkan, kita berasal dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah mengalahkan, menaklukkan nabi-nabi palsu itu. Sekali lagi, bukan karena hebatnya kita, tapi karena roh Allah yang ada di dalam kita. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, pada zaman Rasul Yohanes menulis surat ini, orang-orang percaya pada waktu itu gereja Tuhan yang digembalakan oleh Rasul Yohanes, itu menghadapi ajaran yang namanya ajaran-ajaran kepalsuan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya kita ya, zaman-zaman ini banyak kedatangan orang-orang yang aneh-aneh. Banyak kita dengar ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Loh, itu zaman dulu, zaman waktu Yohanes menulis surat ini sudah ada. Ajaran-ajaran kepalsuan sudah ada. Salah satunya adalah ajaran gnostik. Apa itu ajaran gnostik? Ini Bapak Ibu saya tuliskan ya supaya Bapak Ibu tahu ajarannya itu seperti apa. Kok disebut palsu itu seperti apa sih ini loh. Ajaran gnostik ini waktu itu sangat masif, ngajarkannya itu sangat masif. Lihat ini, suatu ajaran yang mengajarkan tentang penyangkalan karya Allah. Ya, yang ada di bumi. Juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalimat yang pertama aja udah kelihatan kan. Mereka enggak mengakui perbuatan Allah atas bumi ini. Mereka enggak percaya Yesus adalah juru selamat. Ini berani loh mereka masuk ke gereja-gereja. Ngajari jemaat. Coba kalau ada seorang hamba Tuhan. Atau ada orang yang ngaku Kristen lalu berkenalan sama Anda. Namanya tahu dia seorang Kristen. Kita tahu dari namanya dia orang Kristen. Lalu kita dengar dia ngajari. Bapak Ibu tahu enggak Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah yang menyelamatkan. Bumi ini bukan ciptaannya Tuhan. Saya mau tanya, kalau ada orang ngomong gitu sama saudara. Orang itu ngaku dirinya orang Kristen. Bapak Ibu mau terima dia enggak selanjutnya? Bapak Ibu mau dengarkan dia terus enggak? Bapak Ibu berani enggak bergaul dengan orang yang kayak gini? Bapak Ibu izinkan enggak dia beribadah bersama dengan kita? Bapak Ibu izinkan enggak dia berdiri di mimbar ini untuk ngajar Bapak Ibu? Kalau ada yang berani, aneh berarti. Kalau ada yang mempersilahkan orang itu ngajar Bapak Ibu, dekat sama Bapak Ibu yang aneh. Karena jelas-jelas orang ini ngajarkan yang tidak benar. Ajaran gnostik ini lahir pada abad kedua. Berusaha meracuni pikiran manusia. Gereja supaya enggak percaya kepada Tuhan, nyelewengkan kebenaran. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu ya, bagaimana dengan
zaman kita sekarang ini. Lihat gambar ini. Ini gambar apa Bapak Ibu? Pernah nggak tahu gambar ini sebelumnya? Siapa yang belum pernah tahu gambar ini sebelumnya? Boleh angkat tangan? Ibu, siapa lagi? Sisanya sudah pernah tahu? Halo? Yang sudah tahu siapa selain ibu ini? Angkat tangan. Loh, berarti nggak tahu dong. Gak ada yang angkat tangan kok. Sekali lagi saya mau tanya ya. Yang belum pernah tahu gambar ini siapa angkat tangan? Wah, ngaku baru semuanya ngaku. Yang nggak angkat tangan berarti tahu? Berarti tahu yang nggak angkat tangan? Halo? Tahu? Ini gambar apa nih Bapak Ibu? Ini simbol gereja yang ada di Korea. Shincheonji. Ini simbol gereja. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dapat kiriman dari orang berupa link YouTube yang kemudian memberikan sebuah informasi belajar Alkitab gratis, belajar tentang akhir zaman, lalu Bapak Ibu pernah lihat gambar ini di situ, sudah jangan dibuka. Jangan diikuti, jangan didengarkan, ini sesat. Gerejanya bagus loh, tayangkan gambar ini. Gerejanya lebih besar, berlipat-lipat dari gedung ini, bahkan dari gedung Jepara juga lebih banyak gereja ini, jumlah jemaatnya. Ini Bapak Ibu Saudara, memberi ajaran pendalaman Alkitab tentang akhir zaman, gratis. Dan mereka sudah mulai masuk di kampus-kampus, di sekolah-sekolah di Indonesia. Khususnya di kota Jakarta. Ada satu kampus, bukan dari kalangan Kristen loh, bukan. Dari saudara sepupu kita. Kerjasama dengan ini. Pertama-tama ngajarinya soal perdamaian. Kan bagus ya, tentang kemanusiaan. Bagus, itu awalnya, orang nggak sadar. Nggak mungkin saya langsung tiba-tiba memperkenalkan diri saya sebagai penyesat, itu kan enggak mungkin. Saya mesti manis-manis dulu dong sama Bapak Ibu. Baru nanti setelah kecantol, baru saya sesatkan Bapak Ibu. Kan begitu. Yang namanya penyesat kan begitu. Enggak mungkin terang-terangan bilang aku ini penyesat. Enggak mungkin. Sama seperti gereja ini. Wah, awalnya itu bagus. Tapi terus diselewengkan, Jadi sudah masuk di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, saya mau bertanya, sejauh mana kita ini menjaga keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu? Apakah kita mengawasi anak-anak kita, cucu-cucu kita? Ketika mereka melihat YouTube, apakah kita tahu apa yang dia lihat? Ketika dia mendengarkan di YouTube, apakah kita tahu apa yang dia dengarkan? Ketika dia belajar sesuatu di YouTube, apakah kita tahu apa yang sedang dia belajar di sana? Sejauh mana kita menjaga keluarga kita masing-masing? Semua itu dimulai dari keluarga. Dan keluarga itu dimulai dari siapa sih? Suami dan istri. Dan kita tahu keluarga itu adalah prototipe dari hubungan Kristus dan jemaat. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab surat Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Maka di sana jelas fungsi keluarga itu harus jelas. Suami harus mengasihi istrinya. Bukan istri orang lain yang dikasihi. Tapi istrimu sendiri bapak-bapak. Itu adalah yang harus engkau kasihi. Istri harus tunduk kepada suami. Suami memang kepala daripada istri. Tapi sebagai kepala, suami gak boleh semena-mena sama istrinya. Suami harus mengasihi istrinya. Istri harus tunduk kepada suaminya walaupun dia sebagai penolong. Yang namanya sebagai penolong biasanya apa? Kemelinti, ya kan? Tapi gak boleh. Ibu-ibu, istri-istri gak boleh kemelinti sama suami Anda masing-masing. Ibu-ibu adalah penolong yang tetap harus tunduk kepada suamimu. Dan saya mau katakan, kalau fungsi ini dan tanggung jawab ini dalam keluarga tidak benar, kebalik-balik. Yang suami tunduk sama istrinya. Itu benar atau salah saya mau tanya Bapak Ibu. Tolong dong dijawab. Yang ngomong salah tadi suami atau istri?
Benar, kok ada suami yang bilang salah? Saya mau tanya ya, yang benar itu seperti apa? Istri tunduk sama suami, itu yang benar. Kalau ada istri yang tidak tunduk sama suami, atau sebaliknya, kalau ada suami yang tunduk sama istri, itu benar atau salah? Salah. Saya mau tanya, siapa yang harus negur semuanya itu? Kalau fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga tidak benar, siapa yang punya kewajiban memperbaiki? Ingat loh, yang tidak benar itu berarti ya enggak benar. Betul enggak? Kalau ada yang berani ngajari, istri harus berani sama suaminya. Suamimu harus kamu dongkel. Suamimu harus kamu kurang ajari. Siapa yang berani menentang ajaran seperti itu? Harusnya gereja. Gereja harus berani memperbaiki. Dengan kata lain, gereja harus berani menentang. Sebab itu praktek kepalsuan, bukan kebenaran. Makanya gereja selalu memberikan ajaran yang benar. Seperti apapun suamimu, coba belajar tunduk. Selama suamimu masih memberikan apa yang pantas buat kamu. Kecuali kalau maaf ya, suami-suami nyuruh istrinya berselingkuh misalkan, nyuruh istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, ya jangan mau tunduk. Tetapi kalau andai kata suamimu seorang yang mungkin keras, mungkin tabiatnya perlu terus didoakan, perlu terus digumuli, perlu terus dipuasani, ya cobalah belajar untuk taat sama firman. Sebatas itu masih hal-hal yang masih wajar. Yang tidak wajar ya konsultasilah kepada gembala saudara. Gimana cara ngadepi suami kayak gitu. Tapi pada umumnya Tuhan minta istri tunduk kepada suami. Yang berikutnya bukan saja suami istri, tetapi dalam keluarga juga ada anak dan orang tua. Sebagai orang tua, sebagai kita orang tua ya, kita diminta untuk tidak boleh menyakiti hati anak-anak kita. Dengan sikap perbuatan dan perkataan kita. Karena anak-anak bisa tawar hati gara-gara orang tuanya. Banyak orang tua yang menyakiti hati anak-anaknya sehingga mereka tawar hati. Kita para orang tua gak boleh menyakiti hati mereka. Sebagai anak harus taat kepada orang tua dalam segala hal. Jadi hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu Saudara, ini hal yang firman Tuhan ajarkan. Dan kalau semuanya kebalik-balik, anak berani nentang orang tua, anak berani kurang ajar sama orang tua nyakiti hati anak-anaknya terus tanpa peduli. Karena dipikir anak kan anak, kita orang tua punya kuasa terhadap anak. Kalau ada tindakan-tindakan yang tidak benar dari Alkitab yang Anda lakukan, siapa yang berani menentang semuanya itu? Harusnya gereja. Gereja harus berani mengarahkan bila ada praktek-praktek yang tidak benar di sana. Termasuk dalam hubungan jemaat dengan gembala. Gembala dengan jemaat. Saya berharap Bapak Ibu di tempat ini, sebagai jemaat, Bapak Ibu harus punya sikap yang benar terhadap gembala. Gembala juga punya sikap yang benar terhadap jemaat. Karena ini yang Tuhan ajarkan. Ya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, jadi keberanian dalam menentang ketidakbenaran atau kepalsuan itu datangnya dari Roh Allah. Karena tadi kita membaca, sebab Roh Allah yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini ya, yang berani menentang atau yang menegur, yang berani menegur ketidakbenaran, yang berani menentang ketidakbenaran, itu kok saya yakin hubungannya dengan Roh Allah itu baik. Karena ini loh, ayat ini berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kebenaran yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu berani nentang yang enggak benar, hubungan Bapak Ibu dengan Roh Allah itu benar berarti. Tapi kalau Bapak Ibu enggak berani nentang kebenaran, tutup mata, pura-pura enggak lihat, pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak memperhatikan, berarti ada something di dalam diri Anda terhadap Roh Allah yang benar itu.
Jadi gampang ya, koreksinya tuh gampang. Kita bisa tahu dia berani atau tidak dalam menegur hal yang tidak benar. Itu gampang barometernya. Kita bisa lihat bagaimana hubungannya dengan Roh Allah. Nah, saya mau kasih contoh nih, Rasul Petrus. Rasul Petrus itu pernah bicara kepada orang Yahudi dan kepada mereka yang tinggal di Yerusalem. Banyak orang. Pada waktu itu kita baca ya di Kisah 2, di ayat-ayat di atasnya itu kan mereka berbahasa lidah dengan bahasa-bahasa yang baru. Lalu orang-orang yang dengar itu ngomong, wah ini orang-orang ini mabuk nih oleh anggur. Wah orang-orang ini doyong semua ini. Wah Petrus yang punya Roh Allah yang benar itu, berani lo ngomong sama mereka. Tidak peduli banyak atau sedikit orang, berani ngomong. Dia bilang, hai dengar ya saya mau bicara. Ini mereka nggak mabuk oleh anggur. Lalu mulai ngomong banyak hal yang benar. Berani loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Petrus dipenuhi dengan Roh Allah. Siapa lagi? Petrus dan Yohanes bicara di hadapan mahkamah agama. Mahkamah agama itu orang-orang yang intelek-intelek loh, pinter-pinter ilmunya, tinggi. Petrus dan Yohanes ini siapa? Nelayan. Sekolah tinggi aja enggak, tapi berani bicara di hadapan mahkamah agama. Bahkan berani ngomong, silakan Anda putuskan. Lebih baik taat kepada manusia atau lebih taat kepada Allah. Loh malah ngajari orang pinter. Malah berani ngomong kayak gitu di hadapan orang-orang pinter, mahkamah agama. Kok bisa berani? Roh Allah ada di dalam mereka. Siapa lagi? Petrus negur Ananias dan Safira. Ini suami istri ini jual tanah. Wih, pasti banyak uangnya hasil jual tanah, tapi ngakunya uangnya cuma sekian. Petrus gak segan-segan loh berani negor orang yang gak jujur. Sekalipun bawa uang ke gereja. Berani gak kita ya, khususnya saya sebagai hamba Tuhan pendeta. Ini pertanyaan buat kita para hamba Tuhan, para gembala-gembala. Berani gak tegur jemaat yang hidupnya gak benar walaupun dia bawa uang kepada kita. Ini koreksi juga nih buat saya. Saya berani gak kira-kira negur jemaat saya ketika dia hidupnya gak benar tapi bawa uang kepada saya. Saya tahu hidupnya gak benar tapi bawa uang. Beranikah kita negur? Harusnya kita berani, amin. Ya aminnya dikit, saya tahulah Bapak Ibu bukan pendeta sih ya. Kalau mungkin saya ngomong di hadapan para pendeta-pendeta baru ngomongnya amin. Tapi sebaliknya saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau ada gembala, seorang pendeta yang kemudian datang bertamu kepada Bapak Ibu, lalu dia melayani firman kepada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tahu hidupnya enggak benar, beranikah Bapak Ibu tegur hamba Tuhan itu? Beranikah Bapak Ibu tegur hamba Tuhan itu? Yang datang ke rumah Bapak Ibu, kasih firman, tapi hidupnya enggak benar. Beranikah Bapak Ibu tegur dia? Kok semakin pelan suaranya? Saya pelan, Bapak Ibu juga ikut pelan. Harusnya kita berani, amin. Iya dong. Kenapa? Bukan karena kita mau kemelinti. Bukan karena kita mau sombong, bukan karena kita mau sok, enggak. Karena kita enggak bisa lihat yang enggak benar itu loh Bapak Ibu yang saya mau kasih tahu. Karena di dalam kita ada roh. Ada roh siapa? Roh Allah di dalam diri kita, makanya kita berani. Siapa lagi? Stefanus. Yang dirajam batu itu loh. Dia berani ngomong, menceritakan khotbah, dia berani. Kalau saya lihat ini orang-orang biasa loh Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang yang gak berpendidikan tinggi-tinggi. Tapi mereka berani. Ingat, roh yang di dalam diri kita, roh Allah itu adalah roh kebenaran. Cintailah kebenaran Bapak Ibu, maka kita akan makin dijauhi oleh dunia.
dunia tidak akan mau dekat sama kita. Karena ketika dunia dekat sama kita, dunia akan geleng-geleng kepala. Aduh susah banget nih ngajak dia untuk hidup gak bener. Susah banget nih mau pengaruhi dia untuk gak bener, kok susah banget. Kenapa? Karena Anda mencintai kebenaran. Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita cinta kebenaran, kita punya roh kebenaran. Seperti dunia tidak terima Yesus, dunia juga enggak terima kita. Dunia enggak akan bisa gabung sama kita. Jadi kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Bukan tergantung dari gembala Bapak Ibu. Tapi kuncinya adalah pada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mau tinggal dalam dia, dalam roh kebenaran. Mungkin Bapak Ibu lihat nih, pengurus gereja itu kok hidupnya enggak sepenuhnya benar ya. Karena dia memberikan contoh kayak gitu, ya udahlah aku ikut-ikutan kayak pengurus gereja itu. Salah. Walaupun pengurus gereja itu hidupnya enggak benar, Bapak Ibu harus benar hidupnya. Walaupun mungkin majelis Bapak Ibu yang jelas-jelas punya kedudukan majelis, penatua, bahkan mungkin gembala. Kalau Bapak Ibu tahu hidupnya enggak benar, jangan ikut-ikut dengan yang enggak benar. Bapak Ibu harus berani, hiduplah benar. Walaupun yang lain enggak benar, hiduplah tetap benar Bapak Ibu. Karena siapa yang bisa menentang kepalsuan kalau bukan orang yang hidupnya benar? Coba kita analogikan lah ya, misalkan dalam sebuah gereja, mayoritas hampir 99,99% hidupnya enggak benar. Siapa yang berani negur? Tapi kalau coba 50% hidupnya enggak benar, 50% hidupnya benar. Saya pastikan gereja itu tetap selamat. Karena ada 50% yang benar. Ingat doanya Abraham kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora? Jumlahnya berapa sih kota Sodom dan Gomora itu penduduknya? Banyak Bapak Ibu. Tapi doanya Abraham kepada Tuhan bilang apa? Tuhan, kalau ada 50 orang benar di sana. Betul enggak doanya seperti itu? Apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau ada 50 orang benar, aku enggak akan hukum Sodom. Turun sampai berapa Bapak Ibu? Sampai berapa? Abraham bilang kepada Tuhan bilang berapa? 10? Berapa? Yuk dibuka Alkitabnya yuk. Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita yuk. Yuk kita mau buka ya Alkitab kita. Doanya Abraham sampai yang paling rendah. Kejadian pasal 18. Ayat yang ke-32. Ini doa yang terakhir. Jumlah nominal yang paling kecil yang disebutkan oleh Abraham. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya berapa Bapak Ibu? 10. 50 aja. Tuhan bilang enggak apa-apa. Dia pikir apa ada ya 50 orang benar di kota Sodom itu, kata Abraham berpikir dalam hatinya mungkin. Turun sampai Abraham berkata, Tuhan jangan murka ya Tuhan. Kalau 10 gimana Tuhan? Tuhan pun bilang, kalau ada 10, aku enggak akan hukum. Bapak Ibu, hal yang sama juga demikian ya. Sekalipun banyak yang enggak benar di gereja, tapi kalau ada 1 yang benar di gereja, 2 yang benar di gereja, 3 yang benar di gereja. Hai, saya mau katakan, 3 orang ini engkau harus berani menentang ketidakbenaran. Minimal engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong gerejamu supaya mereka berbalik kepada engkau. Amin Bapak Ibu. Kuncinya ada pada diri Bapak Ibu Saudara, sendiri-sendiri, masing-masing. Jangan ikut-ikutan mayoritas.
Jangan ikut-ikutan orang lain. Ikutilah firman Tuhan. Ikutilah kata roh Allah yang di dalam dirimu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat terakhir berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maukah Bapak Ibu menggenapi ayat pertama? Yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau ini yang Anda pilih, maka ayat yang ke-6 berkata, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau Tuhan kenal jalan kita, Dia akan buka jalan buat kita. Amin. Dia akan tolong jalan di mana kita lalui. Karena Dia akan protect orang yang benar. Dia akan jaga orang yang benar. Karena itu saya berharap Bapak Ibu di tempat ini, beranilah menentang kepalsuan. Amin. Meskipun di hadapan engkau orang yang hebat, jangan takut, roh yang di dalammu lebih hebat, lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita akan nyanyikan pujian ini, bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Mari pejamkan mata Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, serukan ya Roh Kudus, biar Kau bekerja dalam diri setiap kami ya Tuhan. Munculkan keberanian dalam diri kami, seperti halnya Kau adalah roh yang berani. Biar kami juga menampakkan keberanian kami. Haleluya. Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi dalam
hati setiap kami. Urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang terutama, Kau yang ku perlu, Kau terutama. Jemaat saja katakan, jemaat saja bekerja. Yes Tuhan, yes Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Yes Tuhan. Masih tetap jemaat menyanyikan lagu ini sampai berdiri. Sampai berdiri kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan kembali jemaat. Irapatakan darah sekera layara para harapa sekera lapaku. Horatakan darah hayara sekera yara lalabaya sakata kalayara. Kenara layara labaya sekera yara lalabaya harapara pura sekera layara. Amin, amin, haleluya. Para singer, nyanyikan lagu ini. Jemaat mari kita sembah Dia. Para singer saja. Bekerjalah ya Roh Kudus. Jemaat sembah Dia. Berbahasa lidah. Hora sekara ya ralapa ya rasekela ya ralahara pasakana ya. Hora pasakana ya rapasekele ya rahara hora pasakata karya ralapa sekela. Kiara la paratakana ya ralahara pasekele ya ralapa hora pasakata karya. Masih para singer, masih para singer. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Roh Kudus. Haleluya. Lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di Mari bersama-sama. bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah Lebih lebih lagi Amin. urapan-Mu, Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Biar kami makin hidup dekat dengan Engkau Roh Kudus. Ini tergantung dalam diri setiap kami masing-masing. Biar kami berani tetap bersekutu dengan roh kebenaran itu sekalipun di sekitar kami penuh dengan roh yang tidak benar. Biar kami menampakkan diri kami untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi biar kami tetap menjaga hidup kami seperti yang Kau inginkan. Hidup bersekutu dengan roh Allah. Tuhan berkatilah umat-Mu di tempat ini. Mampukan mereka untuk berani terus menentang yang tidak benar, yang bukan daripada Engkau. Kiranya mereka berani. Tapi ketika semua itu datangnya daripada Tuhan, biar mereka juga berani tunduk, berani taat, berani melakukan firman-Mu Tuhan. Karena memang itulah yang Kau kehendaki. Berkati hamba-Mu, Pendeta Arif Budiono yang menjadi gembala di tempat ini. Terus berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan yang baru. Dan juga untuk semua pengurus di tempat ini, penatua, majelis, semua koordinator, ketua-ketua yang ada. Berkati mereka semuanya.
jemaat Tuhan yang datang maupun yang tidak bisa hadir, yang sakit, yang dalam pergumulan, kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat hari ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan untuk para petugas kolektan, silakan maju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Ananto akan berdoa untuk persembahan yang akan kita edarkan. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur buat kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin kami ya Tuhan, membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Franky yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai terus untuk pelayanannya ya Tuhan, memberkati untuk kehidupannya, memberkati untuk keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan hati kami yang tulus untuk memberikan dengan hati yang bersuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang sebentar akan memberikannya ya Tuhan. Engkau memberkati juga imamat yang sebentar akan menjalankannya. Berkati kehidupannya, berkati untuk pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian yang tadi, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawakanmu, Allah yang perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawakanmu, Allah yang perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawakanmu, Allah yang perlu, kau terutama di hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada Bapak Franky Wijaya untuk menutup dalam doa. Kita akan berdiri bersama-sama, mari kita akan berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu dan bagaimana Engkau memberkati kami dalam ibadah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan sebentar kalau jemaat-Mu akan pulang, kami berdoa lebih dulu untuk mereka yang sakit, untuk mereka juga yang berulang tahun. Engkau punya berkat tersendiri buat mereka, Engkau punya perbuatan-Mu yang secara khusus yang akan Engkau tunjukkan kepada mereka masing-masing Tuhan. Karena Engkau juga mengasihi semua mereka. Dan kami berdoa untuk kota kami Temanggung, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota Temanggung, juga berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Temanggung ini, dan khususnya berkati jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan mereka,
dalam sekolah anak dan cucu mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua. Dan sekarang Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai dan memberkati kita semuanya. Terima berkatnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.